Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Pemirsa, Gubernur Koster minta pembangunan pariwisata berkelanjutan mengacu pada budaya, berkualitas, dan bermartabat. 3 WNA pelaku penembak warga Australia jalani sidang perdana. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Gedung Kesiarnawe, Taman Budaya Provinsi Bali siang tadi. Arahan Gubernur Bali ini diikuti oleh para stakeholder pariwisata di Bali. Dalam arahan yang bertajuk pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan luas wilayah Bali mencapai 5.590 km persegi dengan 4,4 juta orang penduduk dan 1.500 desa adat yang merupakan penjaga adat dan budaya. Luas daratan Bali saat ini terus berkurang akibat abrasi terutama di Bali Selatan dan Bali Utara. Untuk itu program ke depan yang dirancang Pemprov Bali adalah perlindungan pantai dengan penanganan abrasi bersama pemerintah pusat dan provinsi. Wayan Koster menambahkan, tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,48%, tingkat kemiskinan 3,80%, dan tingkat pengangguran 1,79%. Tahun 2024 kontribusi wisatawan mancanegara Wisman ke Bali sebesar 6,3 juta orang dari 13,9 juta orang kunjungan nasional atau sebesar 45,3%. Pesatnya perkembangan pariwisata ini berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan, sampah, kerusakan ekosistem, ketersediaan air bersih, macet dan kesenjangan ekonomi di wilayah Serbagia dan luar Serbagia. Selain itu, kapasitas infrastruktur dan transportasi publik jauh dari memadai. Narkoba, prostitusi, muncul komunitas orang asing yang eksklusif dan penodaan tempat-tempat suci semakin meningkat. Pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Sesuai haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru 2025 sampai 2125. Jadi 2025 sampai 2030 periode kedua ini bersama Upaya Mandiri Cluster harus sukses di dalam melaksanakan haluan Bali 100 tahun ini, karena dia akan menjadi fondasi baseline untuk tatanan Bali ke depan. Kalau gagal ini dalam 5 tahun, maka kita akan memberikan sumbangan buruk terhadap masa depan Bali. Dan itu bukan pilihan. Pilihan kita adalah kita harus mampu menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi penerus. Karena itulah sekarang tidak sama Pak Wagub dan Jagal berupaya kerja ekstra keras, bukan kerja keras lagi, ekstra keras untuk melaksanakan ini. Dan alam sekarang sedang berpihak pada langkah untuk melaksanakan haluan Bali 100 tahun ini. Secara diskala sekarang alam sedang melakukan purifikasi, pemurnian. Yang borong-borong akan dibuka, yang nakal-nakal akan dibuka, akan diarahkan kepada jalan untuk menuju kebaikan untuk semua. Jadi karena itulah semua yang terjadi kemarin, banjir lah inilah semua, itu adalah dalam konteks memberikan penyadaran pada kita semua apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Wayan Koster juga meminta agar pembangunan pariwisata Bali ke depan harus mengacu pada implementasi pembangunan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat sesuai haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru 2025-2001-2005. Bunga Widrayani, Bali TV.
Pemirsa, setelah rampung diperbaiki pasca diterjang banjir besar 10 September lalu, Pura Taman Beji yang berada di kawasan Pasar Badung dipelaspas. Upacara melaspas diawali dengan caru resi gane yang dipuput Ide Pedanda Gede Putra Penasan dari Gria Penasan Kesiman. Pengayah Pura Taman Beji Jeromangku Nenyoman Putriani mengatakan upacara melaspas pada Waraspati Kliwon Wuku Warikadian di Pura Taman Beji diawali dengan caru resi gane menggunakan asu belang bungkem. Setelah caru dilanjutkan dengan upacara melaspas dan ngelinggihang Ide Betara di Palinggih yang baru. Upacara melaspas dilaksanakan sebagai upacara pembersihan atau penyucian Palinggih yang baru selesai dibangun atau diperbaiki. Mungkin upacara tanggal 30 niki mungkin upacara mencaru resigano gumun pesan gitu awum lapas enten ini caru resigano sarang nanti perkara Banten Pembangkitan sama Progemal itu urusan kan pemelapasan itu tidak petaro jadi betuntun ke Pelinggih yang baru gitu. Dan tanggal 5 dan kecualinya purnama kelima itu. Selain upacara melaspas, dilaksanakan pula upacara caru Waraspati Klalpe Agung, Yamo Raja dan upacara Pancaklut di Tukat Badung yang dipusatkan di pelataran Pasar Badung. Wali Kota Denpasar, Igu Singurajaya Negara mengatakan upacara ini merupakan simbol guru piduka memohon maaf karena faktor alam. Ia berharap tak ada lagi bencana yang terjadi di Denpasar. Kita melaksanakan caru Waraspati Kalpa Agung Yamaraja Pancaklut yang dilaksanakan di Tukar Badung. Nanti karena situasi kondisi mempekelamnya tukanya tidak dalam sekali, akhirnya kita mempekelamnya mungkin di Segara atau di estuari damnya. Ya tentu tujuannya yang pertama ya bagaimanapun kita menghantarkan guru piduka. Karena alam kemarin itu harapan kita, mohon doa jangan sampai itu terjadi. Di samping upaya Niskala, Pemkot juga melakukan upaya normalisasi sungai. Tahun 2026 juga telah disiapkan penataan sungai di sepanjang Tukat Badung, penertiban dan juga membangun sistem early warning ketika ada bahaya mengancam. Sistem dan upaya yang dibangun diharapkan dapat didukung oleh masyarakat dengan kesadaran masyarakat menjaga sungai. Sukma Bali TV. Pemirsa, hujan yang terjadi Rabu 29 Oktober kemarin membuat Pura Beji yang berada di kawasan Tukat Badung kembali terendam. Upaya menaikkan pura agar posisinya lebih tinggi sedang diupayakan, masih menunggu persetujuan pengurus dan pengempon pura. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar Igu Singurajaya Negara saat upacara caru Waraspati Kalpa yang dipusatkan di pelataran Pasar Badung Kamis 30 Oktober 2025. Keberadaan Pura Taman Beji ini, kata Jaya Negara, menjadi evaluasi apakah akan tetap di sana atau posisinya dinaikkan karena lokasi Pura Taman Beji ada di tengah aliran sungai sehingga terkesan ngempel. Upaya membuat Beji lebih tinggi dari sungai telah dilakukan, namun pengampuan Pura Taman Beji belum setuju karena adanya faktor Niskala. Jaya Negara menegaskan upaya Pemkot menaikkan posisi Pura Beji bukan berarti menghilangkan, hanya memberikan tiang kaki agar posisi pura lebih tinggi dan air sungai tetap bisa mengalir lancar. Ya memang kedepannya memang menjadi evaluasi kami. Bejinya ini apakah tetap di sana, apakah bisa dinaikkan karena dia tempatnya itu menenang sungai juga. Cuma kemarin kami mau naikkan, katanya ada yang ya di Bali ini ke kerauhan, nggak boleh. Tapi bagaimanapun juga kita akan lunaskan Mas Linggih, harus itu diangkatkan biar tidak air dia menjadi istilahnya di Bali ini ke empelan sungai itu kayaknya juga akan tetap berisiko kalau tetap masih di sana. Sementara itu, Iwayan Swene, Ketua Pengurus Pura Taman Beji, mengatakan rencana pengangkatan pondasi pura atau meninggikan posisi pura secara skala memang bagus. Namun sebagai penyungsung belum berani memberikan izin karena faktor Niskala. Tetapi kami dan penyungsung di sini tidak berani karena itu sifatnya Niskala. Karena dulu pernah itu mau diangkat. Dulu pernah tahun berapa itu? 90-an lah. Mau diangkat
dananya sudah ada dari PU waktu itu, akhirnya minta dari pedagang gitulah, masukan dari pedagang. Akhirnya pedagang menyampaikan sejarah dari pura di sana itu, akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Waktu itu mau diangkat, akhirnya dari petugas ya anggaplah PU dulu nggak berani juga salahnya, sekarang akhirnya lunasan lah di bawah. Jadi di bawah nah, ada yang langsung dan lain sebagainya. Jadinya menurut bos gitulah, beliau tidak berkenan, akhirnya tidak jadi. Ya kami tidak berani mengatakan karena dia bertaruh apa, akhirnya tidak jadi. Itu contohnya itulah. Nah, kami pengungsi juga tidak berani menolak, tidak berani mengizinkan karena faktor kan ini skala. Suwena menjelaskan bahkan dari pemerintah kota Denpasar maupun pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran untuk mengangkat posisi pura agar lebih tinggi, namun pihaknya belum berani menyetujui rencana tersebut. Sukma, Bali TV. Pemirsa, 3 WNA pelaku penembak warga Australia jalani sidang perdana. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Semangat mengguli kota Paris edot engi bertu sing ngelah pipis. Pemirsa, 3 warga negara asing yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan terhadap warga Australia mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis 30 Oktober 2025. Mereka dijadwalkan menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan.
Sebelum sidang dimulai, personil gabungan dari Polres Badung dan Polda Bali sudah bersiaga. Polisi melakukan sterilisasi ruang sidang serta pemeriksaan barang bawaan di area PN Denpasar. Terdakwa dibawa ke PN Denpasar dengan menggunakan 2 mobil rantis dengan pengawalan ekstra ketat aparat kepolisian. Ketiga terdakwa tersebut yakni Dersi Francesco Jensen, 37 tahun, Koskun Mevlut, 23 tahun, dan Tupau Pasa Middlemore, 37 tahun. Ketika terdakwa menjalani persidangan di ruang Cakra PN Denpasar, sidang digelar secara bergantian untuk ketiga terdakwa. 3 terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah yakni Dersi Francesco Jensen selaku otak penembakan serta Mevlut Koskun dan Paya Middlemore Tupau. Ketiganya didakwa dengan tindakan pidana pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum IGN Wirayoga dalam dakwaannya menyebut aksi kejahatan tersebut telah direncanakan sejak 9 Juni 2025 oleh terdakwa Dersi. Ia menjemput 2 rekannya, Mevlut dan Paya, di Surabaya sebelum mereka bertolak ke Bali pada 10 Juni 2025. Pada 14 Juni 2025 dini hari, sekitar pukul 00.15 WITA, kedua pelaku tiba di lokasi kejadian. Aksi dimulai setelah Paya menjebol pintu gerbang villa menggunakan palu yang telah dipersiapkan oleh Dersi. Mereka kemudian melepaskan tembakan menggunakan senjata api kaliber 9 mm ke arah kamar para korban. Meski perencanaan dan eksekusi terungkap jelas dalam dakwaan, motif penembakan belum disebutkan oleh jaksa. Atas perbuatannya, Dersi Francesco Jensen didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 56 ayat 1 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman mati. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, Mevlut Koskun dan Paya Middlemore Tupau, juga dijerat pasal serupa dengan ancaman hukuman mati. Sidang lanjutan akan digelar kembali 3 November 2025 mendatang. Kesepakatan kami tidak mengajukan eksepsi, kesepakatan penasihat hukum, kami sebagai penasihat hukum dengan para terdakwa. Kalau alasannya boleh tahu, Pak? Alasan itu kami belum bisa kemukakan di sini. Dakwaan itu kan uraian singkat kejadian, rangkaian peristiwa secara utuh menurut versi jaksa penuntut umum. Nanti kan kita bisa lihat di persidangan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Seperti apa kejadiannya sebenarnya. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, hingga bulan Oktober 2025, vaksinasi rabies pada hewan penular rabies di Kota Denpasar sebesar 92,58%. Jumlah tersebut telah melebihi dari target ditetapkan Dinas Pertanian Kota Denpasar sebesar 91,2% dari total estimasi populasi 82.545 ekor hewan. Meski melampaui target, pelayanan vaksinasi rabies tetap dilakukan hingga akhir tahun 2025. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, DRH Nimade Suparmi mengatakan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies telah dilaksanakan awal tahun 2025. Hingga bulan Oktober ini, vaksinasi rabies telah dilaksanakan pada 76.418 ekor atau sebesar 92,58% pada hewan penyebar rabies dari total estimasi populasi tahun 2025 yaitu 82.545 ekor. DRH Suparmi mengatakan capaian vaksinasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 91,2%. Vaksinasi dilakukan dengan metode door-to-door dan melibatkan perangkat desa dan kelurahan melalui pembentukan tim siaga rabies. Meski target vaksinasi telah tercapai, layanan vaksinasi rabies masih terus dilakukan, terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau. Pengendalian kasus rabies yang kita lakukan di Dinas Pertanian Kota Denpasar melalui program vaksinasi rabies sudah mencapai melebihi target yang kita tetapkan, yaitu sudah mencapai 92,58% kegiatan vaksinasi yang kita lakukan
di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Pun sudah mencapai target, kami tetap melakukan kegiatan vaksinasi. Mungkin ada yang warga yang memiliki anjing baru atau belum tervaksin, jadi tetap kita layani sampai akhir tahun dan tahun depannya juga ini kita memberikan pelayanan kepada warga untuk melakukan vaksinasi rabies pada hewan peliharaannya. Sementara itu, Suparmi mengungkapkan kasus rabies positif di Kota Denpasar tercatat mencapai 20 kasus, menurun dari tahun 2024 lalu sebesar 35 kasus. Sebagian besar kasus positif disebabkan oleh anjing liar yang tidak divaksinasi. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat untuk aktif memantau dan melaporkan jika menemukan anjing liar. Yana Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Prabowo tegaskan narkoba sebagai ancaman besar bagi bangsa. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kematian disampun anak alit nek kuning. Metapah kalau terus mepandes utawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan dan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025 tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap masa depan bangsa yang harus diperangi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara pemusnahan barang bukti narkoba 214,84 ton senilai 29,37 triliun rupiah periode 1 tahun pemerintahan yang berlangsung di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober. Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai 29,37 triliun rupiah di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis memusnahkan 2 paket bungkusan narkoba ke dalam mesin pemusnah. Kegiatan itu turut disaksikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mendampingi Presiden selama peninjauan. Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti peredaran narkotika kini telah menjadi persoalan global dengan modus yang makin canggih. Prabowo pun menyerukan penguatan pemberantasan narkoba melalui sinergi seluruh aparat penegak hukum dan lembaga negara serta masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan bahwa masalah narkoba merupakan ancaman strategis yang dapat menghambat cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum tegas dan upaya rehabilitasi yang efektif. Selain aspek penegakan hukum, Prabowo menilai pencegahan harus dimulai sejak dini melalui lembaga pendidikan dan kegiatan kepemudaan. Kita anggap narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian. Tapi ini perlu semua pihak bekerja keras. Orang tua, guru, guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Tidak boleh kita izinkan narkoba ini didistribusikan. Begitu ada indikasi, ada yang mau jual, ada yang tahu, lapor segera. Ini semua, orang tua jangan biarkan anaknya nanti rusak, hancur anaknya. Ya, tidak ada masa depan. Begitu ada indikasi, lapor. Nanti saya kira perlu tambahan pusat-pusat rehabilitasi, ya. Ada beberapa kabupaten yang belum punya, kita harus segera nanti lengkapi. Ya. Tapi ini kerja seluruh bangsa. Jangan hanya mengandalkan satu lembaga, dua lembaga, nggak bisa. Kita semuanya harus bekerja sama. Ya. Diketahui sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri mencatat pengungkapan 49.306 kasus narkoba dengan total 65.572 tersangka. Selain itu, Polri juga melaksanakan 1.898 program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba melalui pendekatan restoratif justice. Selain pengungkapan kasus narkoba, Polri juga menindaklanjuti tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait kejahatan narkotika melalui 22 kasus besar dengan 29 tersangka. Dari penindakan itu disita aset senilai 221,386 miliar yang terdiri atas uang tunai sebesar 18,883 miliar serta aset bergerak dan tidak bergerak senilai 202,503 miliar rupiah. Juli Suharto dan Ketua Madias melaporkan. Pemirsa, sumber daya manusia Bali kembali menunjukkan daya saing tinggi di kancah global. Hal ini terlihat dari tingginya minat perusahaan kapal pesiar internasional terhadap tenaga kerja asal Pulau Dewata. Reputasi sumber daya manusia Bali yang dikenal beretika, disiplin, dan memiliki etos kerja yang kuat menjadikan mereka salah satu pilihan utama bagi perusahaan global di industri hospitality dan pariwisata dunia. Pelaku industri kapal pesiar Idowo Gede Mahendra Data menegaskan bahwa minat perusahaan asing terhadap sumber daya manusia Bali tidak terlepas dari kemampuan dan mentalitas kerja yang sudah teruji. Hampir seluruh perusahaan luar negeri sangat antusias memperkerjakan tenaga kerja dari Bali. SDM Bali sudah berpengalaman khususnya di sektor hospitality. Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, sehingga masyarakatnya memiliki kemampuan dan etos kerja yang diakui secara internasional. Benar sekali, jadi hampir seluruh perusahaan yang ada di luar negeri itu sangat antusias sekali untuk memakai pekerja dari Bali, terutama karena kita di sini sudah mempunyai pengalaman terutama di bidang hospitality sektor, karena Bali sendiri adalah menjadi tujuan pariwisata kelas dunia. Besar dari harapan kami, semoga generasi muda, anak-anak Bali atau Indonesia luasnya bisa menjaga kualitas di tempat bekerja dan bisa membawa nama Indonesia dan Bali ke kancah internasional. Idowo Gede Mahendra Data menambahkan, kerja keras dan kepercayaan diri menjadi kunci utama untuk sukses di dunia kerja internasional. Mentalitas dan profesionalitas menjadi faktor utama yang membedakan pekerja sukses di kapal pesiar. Dengan etos kerja yang tinggi, profesionalitas dan semangat untuk maju, tenaga kerja Bali terus menjadi andalan industri kapal pesiar internasional, mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Yana, Bali TV.
Pemirsa, pengerjaan drainase di Jalan Padma Denpasar dikeluhkan warga. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Sijen selaku pengalian pengumpul jumlah wargi Serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Puniki kematian disampun anak ke alit menek kulit. Metapah kalau kebos, mepangges utawi misangi, drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, proyek revitalisasi drainase dan trotoar di Jalan Padma Denpasar dikeluhkan oleh warga terutama bagi pemilik usaha yang berjualan di sisi kanan dan kiri Jalan Padma. Menurut warga sekitar, pengerjaan proyek dinilai terlalu lama, apalagi material pasir dan beton kerap dibiarkan begitu saja menumpuk di depan toko mereka hingga mengganggu aktivitas dan pengunjung. Proyek perbaikan drainase di Denpasar termasuk salah satunya di Jalan Padma Penatih telah dimulai sejak Mei 2025. Secara umum, pemerintah Kota Denpasar telah memperbaiki 65 ruas saluran drainase yang pengerjaannya dimulai pada bulan Mei 2025. Proyek di Jalan Padma sendiri merupakan bagian dari program perbaikan drainase di beberapa lokasi di Denpasar. Meski pengerjaannya hingga kini masih berjalan, namun beberapa masyarakat yang menggantungkan hidup dengan berjualan di kedua belah sisi Jalan Padma berharap pekerja atau pemborong perbaikan drainase dan trotoar ini untuk segera menuntaskan pekerjaannya. Pasalnya, selain menimbulkan macet pada saat jam sibuk warga, proyek drainase ini juga membuat aktivitas warga, khususnya yang berjualan di pinggir Jalan Padma cukup terganggu dengan material yang menumpuk di depan toko atau rumah warga. Apalagi debu yang dihasilkan dari pekerjaan drainase ini berterbangan ke rumah warga dan menutupi perabot rumah dan toko warga. Yang itu kan jualan juga masyarakat itu perlu diperhatikan dengan secepatnya begitu. Supaya betul-betul jalan ini transparan, dia transparan gimana? Cepatlah supaya tidak mengganggu ketertiban umum, mengganggu pedagang atau mengganggu masyarakat yang lain gitu ya. Tujuannya itu. Maka di sini perlu kita pahami bahwa semua ada pengertian. Supaya betul-betul apa yang kita kerjakan selesaikan dikit-dikit. Umpama satu contoh umpamanya
Kalau yang kiri, silakan yang kiri dulu. Jalannya diperbaiki, jangan semuanya digebur. Jangan semuanya diungkap. Kan gini jadinya. Iya. Artinya dikit-dikit lah selesaikan masalahnya dengan cepatnya begitu supaya betul-betul masyarakat itu adanya pembangunannya merata, pembangunannya bisa dinikmati dengan bagus. Ini jelas mengganggu. Umpama yang itu punya anak-anaknya punya pengeprintan, laptop itu komputer tuh semuanya tertutup dengan debu ya. Selain itu warga berpendapat jika pengerjaan pembongkaran revitalisasi drainase di Jalan Padma seharusnya bisa dilakukan bertahap dan tidak sekaligus dibongkar, sehingga tidak menimbulkan kekroditan dan kesemrawutan akibat banyaknya bongkaran dan material di atas trotoar sepanjang Jalan Padma dan Pasar. Ari Wuratmaja, Bali TV. Pemirsa, proyek penataan Jalan Teuku Umar Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, diharapkan segera rampung. Pekerjaan yang meliputi pelebaran jalan, pengaspalan, serta perbaikan trotoar kini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dimulai dari Banjar, Penghubungan Kangin, Desa Kerobokan Kelot hingga perbatasan Kota Denpasar. Selain fokus pada pengaspalan, proyek ini juga memperhatikan aspek estetika dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya agar kawasan tersebut menjadi lebih tertata dan nyaman bagi pengguna jalan. Meski demikian, selama proses pengerjaan berlangsung, sejumlah titik di sekitar simpang Jalan Teuku Umar Barat hingga Jalan Gunung Salak sempat mengalami kemacetan. Untuk itu, diharapkan proyek ini segera rampung sehingga permasalahan kepadatan lalu lintas dapat teratasi dengan baik. Pelebaran ini yang sangat bagus sekali, tapi Mabina nanti bisa mengurangi kemacetan, jalannya sempit sekarang diperlebar. Masalah banjir, kalau buatnya belum diperbaiki tetap banjirnya nih kalau ini. Rencana kan sesuai dengan aturan ke 210 hari katanya nih. Mungkin bisa cepat lebih bagus gitu ya. Harapan kedepannya seperti napi nih Pak? Harapan yang untuk selanjutnya jalan-jalan itu biar dirawat trotoar, mungkin harus ada trotoar dan buat-buatnya harus bagus. Untuk serian juga di lingkungan Banjar dan desa. Sementara itu, warga asal Banjar Galantang Kaje, Desa Padang Semen Kelot, dan Pasar mengucapkan terima kasih atas realisasi proyek pelebaran jalan ini. Ia menilai langkah tersebut akan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Teuku Umar Barat. Terima kasih banyak dengan adanya perbaikan pelebaran jalan Teuku Umar untuk memperlancar akses lalu lintas. Tapi dalam pengerjaan ini masih wajar ada kredit, lampu mati, dan aliran air yang dari Gunung Salak sudah sekarang dialihkan. Dulu nanti menuju ke daerah Sokutang, sekarang sudah dialihkan ke barat menuju perbatasan antara Kondia dan Denpasar. Perlu juga yang tambahkan kalau bisa dari pihak yang berwenang untuk gorong-gorong yang ada di perbatasan semoga ditinggikan karena sudah pendangkalan di sana. Kalau gitu nanti bakal ada banjir hujan, pastilah masyarakat akan tenggelam kena banjir. Nah untuk kemacetan mungkin ini karena jalur induk dari Kuto ke Denpasar juga dari Nusa Dua ke Tabanan ya kemungkinan ya adalah sedikit kemacetan tapi tidak terlalu berarti mungkin ya. Nanti kita lihat aja bagaimana perkembangan lalu lintas itu kan mempengaruhi juga nanti. Ya, setelah jalan ini dilebarkan ya tetaplah bagi pengguna jalan juga atau pemerintah tetap memantau biar tidak terjadi kemacetan seandainya ada lalin mati gitu biar tetap dipantau. Proyek pelebaran Jalan Teuku Umar Barat tersebut diharapkan segera rampung sehingga mampu memberikan manfaat dalam mengurai kemacetan serta meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Akomodasi pariwisata tak berizin semakin marak berpengaruh terhadap PAD.
Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Dan ini subane gelang kokenya awake ni makatang mo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basah beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nak lagi, awaknya saya ketakkonang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, belakangan ini fenomena akomodasi pariwisata yang tidak memiliki izin di Bali sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku pariwisata. Situasi ini tentu berdampak terhadap pendapatan asli daerah PAD melalui penerimaan pajak hotel dan restoran PHRI. Permasalahan ini turut mendapat perhatian serius dari pemerintah, termasuk Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, Ibu Eka Putra Nur Cahyadi, yang menyampaikan bahwa kondisi ini merupakan konsekuensi dari belum maksimalnya pengawasan terhadap akomodasi pariwisata di masing-masing wilayah. Kerjasama desa adat sebagai ujung tombak
juga memiliki kewenangan dalam mengawasi lingkungannya, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam sistem pendataan. Dijelaskan keberadaan akomodasi pariwisata ilegal atau bodong disebabkan karena adanya pelanggaran perizinan dan persaingan bisnis yang tidak sehat, sehingga merugikan pengusaha lokal dan berdampak terhadap PAD. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah harus tegas dalam menegakkan aturan di masing-masing wilayah. Masing-masing daerah harus memastikan keutuhan daripada pembangunannya. Nah, kita tahu bagaimana fenomena ini terjadi terkait masalah sarana komunikasi yang bodong disebabkan karena adanya pelanggaran perizinan dan juga persaingan yang bisnis yang tidak sehat yang merugikan tentunya saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha legal yang tentunya berdampak daripada pendapatan daerah. Jadi bagaimana kita harus menegaskan tata ruang kita. Karena selain kita bicara masalah pendapat daerah, tentunya masing-masing daerah harus memastikan bagaimana keutuhan daripada pembangunan yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Contohnya Tabanan, kita memiliki Perda nomor 3 tahun 2023 terkait masalah RT/RW, Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan, yang sudah menegaskan zona-zona pembangunan, pemukiman, wisata, hortikultura, dan juga kawasan-kawasan pertanian kita. Nah, ini yang harus kita jaga dulu. Terkait dengan perizinan lanjutan, ia berharap agar sistem jemput bola harus dilakukan dengan memberikan pelayanan, rasa nyaman, dan kemudahan dalam proses perizinan. Sistem jemput bola tidak hanya menunggu daripada dengan kita memiliki baik mall pelayanan publik, pelayanan satu pintu, tentunya sistem jemput bola itu harus kita lakukan juga, memberikan sebuah rasa nyaman, mudah daripada bagaimana kita memberikan fasilitas proses perizinan untuk pembangunan yang ada di wilayah kita, khususnya di Tabanan. Dengan adanya sistem pemerintahan Tabanan berbasis data desa presisi, tentunya sudah jelas untuk mendapatkan potensi pendapatan di masing-masing wilayah. Andika, Bali TV. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana optimis target 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG tercapai hingga akhir tahun ini. Hal itu disampaikan Badan Dadan usai menghadiri ratas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 29 Oktober. Keyakinan ini berdasarkan pada pelaksanaan program di lapangan, seperti peningkatan jumlah SPPG yang terus bertambah setiap harinya. Di tengah maraknya kasus keracunan yang dialami siswa sekolah beberapa waktu lalu di beberapa daerah di Indonesia setelah menyantap menu makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana justru mengungkapkan optimismenya jika target 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa tercapai hingga akhir tahun ini. Hal itu diungkapkan Dadan usai mengikuti ratas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Dadan menyampaikan bahwa keyakinan ini berdasarkan pada pelaksanaan program di lapangan seperti peningkatan jumlah SPPG yang terus bertambah setiap harinya. Dalam keterangannya, Dadan mengatakan bahwa dalam ratas yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut, pihaknya juga melaporkan perkembangan terbaru program makan bergizi gratis. Dadan menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah tersebar di sejumlah daerah di tanah air. Sementara dari sisi penyerapan anggaran, Dadan menyebut hingga saat ini telah mencapai setengah dari anggaran yang diberikan, yakni 35,6 triliun rupiah atau sekitar 50,1%. Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun. Sudah mencakup 50,1% dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Terima kasih.
Jolis Warte dan Ketus Madias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Husada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.